Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalinda, NIM 1920201048, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang makanan dan minuman yang halal dan haram dalam Islam. Yang pertama, pengertian makanan halal. Pengertian halal sendiri diambil dari bahasa Arab, yaitu dari kata hala, yahilu, halan, wa halalan, yang artinya dihalalkan atau diizinkan dan diperbolehkan. Sedangkan secara etimologi, makanan adalah sesuatu yang boleh dimakan melalui mulut. Jadi, makanan halal adalah makanan yang baik yang diperbolehkan memakannya menurut ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Sedangkan makanan yang baik adalah makanan yang berguna bagi tubuh, bermanfaat, dan bergizi. Yang kedua, jenis-jenis makanan halal. Makanan halal terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, halal zatnya. Halal zatnya adalah makanan halal yang memang pada dasarnya sudah dihalalkan untuk dikonsumsi dan ketetapan halalnya sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya seperti daging ayam, sapi, dan kambing. Dan ada juga buah-buahan, contohnya seperti buah apel, buah anggur, dan buah kurma. Yang kedua, halal cara memperolehnya. Halal cara memperolehnya, makanan halal yang diperoleh melalui jalan yang baik dan sah. Makanan bisa menjadi haram apabila cara memperolehnya diperoleh dengan cara yang batil. Contoh memperoleh makanan yang halal dengan cara yang baik seperti dengan membeli, diberi, bercocok tanam, dan hadiah. Contoh makanan yang diperoleh dengan cara yang batil seperti dengan cara mencuri, merampok, menyamun, dan sebagainya. Yang ketiga, halal cara pengolahannya, yaitu makanan yang semula halal akan menjadi haram apabila cara pengolahannya tidak sesuai dengan anjuran Islam. Seperti contohnya buah anggur. Buah anggur yang semula merupakan buah makanan halal, tetapi karena cara pengolahannya yang salah, buah anggur tersebut dijadikan sebagai minuman keras, sehingga minuman anggur tersebut hukumnya menjadi haram. Yang ketiga, pengertian makanan haram. Makanan haram adalah segala sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi, dan apabila masih tetap dikonsumsi maka akan mendapatkan dosa, kecuali dalam keadaan terpaksa. Dan makanan haram lebih banyak mudaratnya daripada hikmahnya. Seperti contoh, mengonsumsi darah yang mengalir. Darah merupakan haram untuk dikonsumsi, dan apabila tetap dikonsumsi maka akan menyebabkan gangguan kesehatan dan bahaya bagi tubuh. Yang keempat, jenis-jenis makanan haram dalam Islam. Ada 2 jenis makanan haram dalam Islam. Yang pertama, makanan yang diharamkan karena zatnya. Maksudnya, asal makanan tersebut memang pada dasarnya sudah haram, seperti bangkai, darah, daging babi, daging anjing, hamar, dan lainnya. Dan yang kedua, makanan yang diharamkan karena sebab yang tidak berkaitan dengan zatnya. Maksudnya, makanan tersebut asal mulanya halal, tetapi karena hal yang tidak berkaitan karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan zatnya. Seperti contoh, makanan tersebut diperoleh dengan cara hasil mencuri, upah perzinaan, sesajian perdukunan, dan makanan
dalam acara-acara suguhan seperti bid'ah dan yang lainnya. Yang kelima, macam-macam makanan haram. Ada beberapa jenis makanan yang diharamkan dalam Islam, antara lain yang pertama bangkai. Bangkai adalah semua hewan yang tanpa penyembelihan secara syar'i dan bukan merupakan hasil dari buruan. Seperti firman Allah yang tercantum dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, yang dicekik, dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Tetapi ada 3 jenis bangkai yang diperbolehkan dan dihalalkan untuk dimakan, yaitu yang pertama bangkai ikan, karena ada penjelasan yang menjelaskan bahwa semua jenis hewan yang ada di air bangkainya halal untuk dimakan, kecuali kodok. Yang kedua, bangkai belalang. Bangkai belalang dihalalkan untuk dimakan. Seperti hadis Ibnu Umar secara marfu disebutkan bahwa dihalalkan untuk kita 2 bangkai dan 2 darah. Adapun 2 bangkai tersebut adalah ikan dan belalang, dan 2 darah tersebut adalah hati dan limpa. Dan yang selanjutnya, yang kedua, darah. Karena darah diharamkan karena tadi telah disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah bahwa makanan yang diharamkan itu termasuklah darah. Dan juga yang ketiga, daging babi. Karena daging babi sudah disebutkan bahwa seluruh daging babi termasuk lemaknya itu diharamkan untuk dikonsumsi. Yang keempat, hamar. Hamar diharamkan untuk dikonsumsi karena hamar termasuk minuman yang memabukkan. Seperti hadis disebutkan bahwa semua yang memabukkan adalah haram dan semua hamar adalah haram. Makanan haram selanjutnya yang dilarang untuk dimakan adalah semua hewan yang bertaring dan semua burung yang memiliki cakar. Karena telah disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa beliau Nabi Muhammad SAW melarang untuk memakan semua binatang buas yang bertaring dan semua burung yang memiliki cakar. Yang keenam, manfaat makanan halal. Makanan halal dan baik apabila terus kita konsumsi akan sangat berguna bagi kesehatan tubuh kita, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Adapun manfaat mengonsumsi makanan halal dan baik yaitu yang pertama, mendapat keberkahan dalam hidup, dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua, dapat menjaga kesehatan jasmani maupun rohani. Yang ketiga, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan sikap apa adanya. Dan yang kelima, rezeki yang diperolehnya dapat membawa keberkahan dunia dan akhirat. Yang ketujuh, mudarat makanan haram. Makanan dan minuman haram selain dilarang oleh Allah juga banyak mendatangkan mudarat. Ada beberapa mudarat apabila mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Antara lain yaitu yang pertama, doa yang dilakukan oleh orang yang mengonsumsi makanan dan minuman yang haram tidak mustajabah atau makbul. Yang kedua, uangnya banyak namun tidak barokah karena setan mengarahkannya ke arah maksiat dengan menggunakan uang itu. Yang ketiga, rezeki
Yang haram tidak barokah dan hidupnya tidak tenang. Yang keempat, nama baik, kepercayaan, dan martabat akan jatuh apabila ketahuan. Yang kelima, berdosa karena telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, dapat merusak kesehatan jasmani maupun rohani. Yang kesembilan, dasar hukum makanan halal. Pada dasarnya, semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan hewan adalah halal, kecuali yang beracun dan membahayakan bagi manusia. Yang kesepuluh, pengertian toyib. Toyib artinya suatu yang baik, enak, lezat, nikmat, suci, dan bersih yang mengandung 3 syarat: sehat, proporsional, sesuai dengan kebutuhan makan, dan aman yang berguna bagi perkembangan tubuh manusia untuk membangun kemaslahatan umat beragama. Dan yang ke-11, perintah makan yang halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 88 yang artinya, "Dan makanlah yang halal dan baik bagimu yang telah Allah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya." Dari ayat ini dijelaskan bahwa kita dianjurkan untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Karena makanan yang halal lagi baik akan banyak mendatangkan hikmah bagi kita. Maka dari itu, dalam anjuran syariat Islam, kita dianjurkan untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Karena itu, banyak hikmahnya bagi kesehatan dan sangat berguna untuk kesehatan jasmani maupun rohani tubuh kita. Sekian penyampaian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.